Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 5 mata kuliah Agensi Kuasa dan Politik di Indonesia akan memaparkan mengenai presentasi yang bertemakan pasangan calon tunggal dalam pesta demokrasi di Indonesia. Kelompok 5 sendiri terdiri atas 10 orang. Yang pertama Ayu Triwulandari dengan NIM terakhir 017, kemudian Jian Fadia dengan NIM 033, Hanif Dika Fadila dengan NIM 042, Muhammad Akila Raffi dengan NIM 057, Ahmel Zadinda dengan NIM 058, Fajrika Kartika Sandra NIM 069, atau Rafif NIM 073, Alvan Susrenal NIM 082, Santi Rahayu NIM 091, dan yang terakhir Reza Nizar dengan NIM terakhir 096. Jadi berkaitan dengan tema yang akan kami jelaskan, kami membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah latar belakang, teori dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Pemilihan umum atau pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu sebagai wujud hak asasi politik rakyat pemilu, maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai, dan tertib dalam pembangunan nasional. Berlangsungnya pemilu yang demokratis harus menjamin pemilihan yang jujur, adil, dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Setiap masyarakat yang mengikuti pemilu harus terhindar dari rasa ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktek curang lainnya. Pemilu telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Idealnya, pergantian kepemimpinan dalam sistem demokrasi ditempuh melalui mekanisme sederhana, murah, namun tetap membuahkan hasil yang berkualitas. Next, Akila. Adanya calon tunggal di beberapa daerah menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah semakin cerdas politik. Namun di sisi lain juga menunjukkan semakin menurunnya kualitas para pembuat undang-undang. Fenomena calon tunggal ini membuat Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengambil keputusan untuk memperpanjang masa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota. Menindaklanjuti hal ini, kemudian KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. Next. Pemilu yang sesuai di Indonesia. Pemilu merupakan pesta demokrasi yang memuat proses keseluruhan dalam menempatkan seseorang pada sebuah kursi jabatan tertentu dalam politik. Sekaligus juga sebuah pesta demokrasi yang dilakukan oleh banyak negara, tak terkecuali yang dilakukan oleh Indonesia. Berbicara tentang pemilihan umum, memang sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Jika kita mengkaji ke belakang akan sejarah pemilu secara luas, sistem ini diadopsi dari gagasan milik John Locke dan J.J. Rousseau yang telah mendefinisikannya sebagai jaminan dalam kebebasan, keadilan, serta kesetaraan dalam segala bidang individu. Next. Dengan adanya pemilu, masyarakat didorong untuk berperan aktif dan partisipatif dalam mengikuti rangkaian atau proses dalam demokrasi, mulai dari menentukan hingga memilih calon yang menurutnya cukup juga mampu mewakili aspirasi dan hak-hak yang diinginkan. Meskipun memang secara substansial, level dan kategori keikutsertaan rakyat masih cenderung prosedural dan momentum. Mengutip pendapat dari Edmund Burke, nantinya individu yang terpilih ambil bagian menjadi perwakilan.
baik dalam hal perseorangan maupun lembaga, bukan hanya mewakili ide-ide yang dimiliki oleh konstituen mereka, namun juga mengemban tanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat luas. Next. Sistem pemilu di Indonesia sendiri memiliki landasan utama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Pelaksanaan pemilu di Indonesia menggunakan asas luber jurdil yang harus diterapkan dalam setiap proses pemilu guna mendapatkan hasil yang diharapkan. Rakyat bebas memilih calon pemimpin dan tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari apapun atau oleh siapapun dalam memilih calon pemimpin atau wakil dari rakyat. Next. Pemilu di Indonesia dianggap sebagai kegiatan demokrasi yang paling kompleks di dunia. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah karena Indonesia sebagai negara demokrasi telah memiliki landasan yang kuat. Fakta tersebut dapat ditemukan dalam berbagai perencanaan juga pelaksanaan politik Indonesia, di mana sistem kepemerintahannya adalah negara dengan bentuk republik perwakilan. Misalnya, Malaysia dan Thailand memiliki sistem yang berbeda dengan Indonesia, yang menempatkan presidennya sebagai kepala negara dan pemerintahan secara sekaligus. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang berlaku di Indonesia telah menjadi landasan legal yang memisahkan secara terbatas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Next. Sejauh ini, pelaksanaan pemilu di fase Orde Baru secara umum sudah cukup baik, namun masih ada hal-hal yang harus dan bisa diperbaiki di masa mendatang. Hal ini dapat membuat kita mengambil kesimpulan bahwa masyarakat masih mendukung proses pemilu dengan cukup tinggi, dan proses pemilu yang berjalan di Indonesia pada saat sekarang sudah cocok untuk dilaksanakan. Next. Penyebab adanya calon tunggal. Penyebab terjadinya calon tunggal di beberapa daerah di Indonesia merupakan suatu indikator akan kegagalan partai dalam menyiapkan kader sebagai kepala daerah. Partai seharusnya dapat dengan tanggap melakukan proses kaderisasi di mana kandidat yang kompeten dapat dihasilkan. Namun yang terjadi adalah partai tidaklah dengan benar melakukan kaderisasi. Namun partai lebih banyak menunggu untuk para calon yang memiliki duit untuk datang dan mencalonkan diri bersama dengan partai. Namun kegagalan kaderisasi dalam partai bukan merupakan penyebab satu-satunya. Akan tetapi juga terdapat penyebab terjadinya regulasi untuk partai yang ditetapkan dalam UU terlalu berat, yang mana dimaksudkan bahwa partai dapat mengajukan calon terdapat karena persyaratan bahwa partai harus memiliki minimal 20% kursi di DPRD atau mendapat 25% perolehan suara sah. Presentasi ini dianggap mempersulit partai di daerah-daerah tertentu untuk secara tunggal mencalonkan kandidat, sehingga terjadilah koalisi bersama partai lain yang dapat berimbas pada penguasaan kursi, terutama oleh calon petahana. Lalu yang kedua, faktor individu. Figur yang dicalonkan belum diterima sepenuhnya oleh partai yang berkoalisi. Karena akibat dari adanya threshold ini, maka partai-partai yang belum memenuhi kursi akan berkoalisi satu sama lain agar memenuhi presentasi tersebut. Hal inilah yang membuat dalam koalisi terkadang ada partai yang mengusungkan nama namun tidak diterima karena merasa akan membawa kepentingan ataupun hal-hal lain yang merugikan partainya, dan juga regulasi yang terlalu berat mengikat calon kandidat di partai. Lanjut, Jihan. Selanjutnya, cara mengatasi fenomena calon tunggal dalam pemilu, yaitu pembenahan regulasi, demokratisasi kelembagaan partai politik, penegakan hukum yang efektif. Seperti beberapa kebijakan harus diberlakukan oleh penyelenggara pilkada. Yang pertama yaitu penghapusan ambang batas pencalonan sebagai konsekuensi keserentakan pemilu legislatif dan kepala daerah dengan sistem satu putaran atau pluralitas. Selanjutnya, visi dan misi yang tidak hanya formalitas, yaitu bukan hanya sebuah formalitas saja, harus ada peran ahli untuk membedah visi dan misi.
dan harus dipastikan visi dan misi yang dibuat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Pendek RPJP. Selanjutnya, pembatasan belanja atribut kampanye yang harus bahkan ada pengaturan akuntabilitas dana kampanyenya. Selanjutnya, membangun kesadaran masyarakat melalui pemerintah, penyelenggara, dan gerakan masyarakat. Penyelenggara pilkada maupun gerakan masyarakat sipil lainnya juga harus bisa membangun kesadaran masyarakat soal pentingnya memahami pilkada, termasuk soal calon tunggal. Next. Relasi teori struktur dan agen dengan studi kasus calon tunggal dalam kontestasi politik. Dalam teori strukturasi yang digagas oleh Anthony Giddens, melibatkan interaksi antara struktur yang mana dapat diterjemahkan sebagai rules and resources atau peraturan dan sumber daya, dan agen atau agensi yang dapat diterjemahkan sebagai individu sebagai aktor, dan teori dan interaksi antara struktur dan agen ini bersifat dualitas yang mana saling mempengaruhi dan berkelanjutan. Dalam interaksi antara struktur dan agen terdapat kondisi dialektik of control yang mana muncul akibat agensi yang tidak mematuhi struktur yang ada. Kondisi tersebut lantas dapat direfleksikan pada studi kasus kami, yakni adanya calon tunggal dalam pemilu. Adanya calon tunggal dalam pilkada atau pemilu ini sudah menyalahi peraturan yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang menyebutkan bahwa minimal terdapat 2 paslon dalam pilkada. Fenomena adanya calon tunggal ini selain disebabkan oleh sebab-sebab yang telah disebutkan sebelumnya, juga disebabkan oleh rasa ketidakpercayaan diri seorang calon akibat dominasi calon lainnya. Dalam teori strukturasi sendiri juga memuat 3 dimensi, yang salah satunya adalah dimensi kekuasaan dalam bertindak, yang dapat diartikan pula sebagai cara yang ditempuh oleh agen guna mencapai tujuannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafif. Nah, berkaitan dengan relasi teori dan agen tadi, kami mengambil contoh studi kasus yang berkaitan dengan calon tunggal, yaitu waktu pemilihan wali kota Solo pada Desember tahun 2020 lalu, meskipun dari kedua calon berasal dari partai politik yang sama, tetapi kedekatan dengan tokoh-tokoh krusial di dalam politik tersebut juga menjadi salah satu cara yang dapat ditempuh oleh agen atau individu guna mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan rekomendasi dari ketua umum partai untuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota. Kemudian, salah satu calon mempunyai latar belakang keluarga yang memiliki kekuasaan yang besar dan memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh penting di dalam partai politik. Sehingga oleh karena itu rivalnya memutuskan untuk mundur dari kontestasi politik yang diadakan tersebut. Terakhir, kesimpulan dari kelompok kami ialah berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa pemilihan umum di Indonesia merupakan sebuah sistem yang harus dijalankan sesuai asas Luber Jurdil. Kasus yang terjadi akhir-akhir ini dalam kegiatan pemilu ialah adanya calon tunggal, di mana hal ini menyalahi peraturan yang termuat dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. Dengan adanya hal ini, partai politik di Indonesia harus meninjau lebih dalam mengenai internal dalam partai itu sendiri, sehingga tidak ada lagi kata kurang percaya diri untuk melawan pasangan calon lain yang lebih dominan dalam kontestasi politik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.